Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah laki-laki kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam karena gagal membunuh Nabi Muhammad. Usaha kaum kafir Quraisy membunuh Nabi Muhammad saat berada di Ka'bah tidak pernah berhasil. Yang terjadi pelakunya justru beriman kepada beliau dan akhirnya memeluk Islam. Berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, pimpinan Abu Jalal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun usaha mereka tak pernah berhasil. Yang terjadi, justru satu persatu dari kaum kafir Quraisy Mekah ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan memeluk agama Islam. Namun tidak demikian dengan Abu Jahal yang menyimpan permusuhan dan kebencian tiada henti kepada baginda Rasulullah. Dalam satu riwayat diceritakan, kisah seorang laki-laki kafir Quraisy yang gagal membunuh Nabi. Laki-laki ini akhirnya memeluk Islam setelah menyaksikan peristiwa ajaib yang menjadi salah satu mukjizat Rasulullah. Dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan, suatu hari orang-orang kafir berkumpul di rumah Abu Jahal. Tiba-tiba seorang laki-laki bernama Tariq As-Saidlani datang dan berkata, "Sungguh mudah membunuh Muhammad jika kalian setuju dengan usulanku." "Bagaimana itu, hai Tariq?" tanya orang-orang kafir Quraisy. "Muhammad saat ini sedang bersandaran di tembok Ka'bah. Kalau salah satu dari kita berangkat dan menjatuhinya batu besar dari atas Ka'bah, maka seketika ia akan mati," kata Tariq memberi usulan. Kemudian seorang laki-laki bernama Syihab berdiri dan berkata, "Kalau kalian mengizinkanku, maka aku akan membunuh Muhammad." Orang-orang pun mengizinkan Syihab untuk melaksanakan usulan Tariq tadi. Ketika Syihab sampai di Ka'bah, ia naik ke atasnya dengan membawa batu besar. Kemudian ia menjatuhkannya ke arah tepat Rasulullah SAW. Tiba-tiba dari tembok Ka'bah keluar sebuah batu yang menahan batu besar yang dijatuhkan itu di udara hingga Rasulullah berdiri dan berpindah dari tempatnya. Setelah beliau berpindah, batu besar itu pun jatuh ke tanah dan batu yang keluar dari tembok Ka'bah pun kembali ke tempatnya semula. Melihat kejadian itu, Syihab terheran-heran, kemudian ia turun dari Ka'bah dan mendatangi baginda Rasulullah. Kemudian ia masuk Islam dan keislamannya pun menjadi bagus. Begitu juga Tariq dan orang-orang yang melihat mukjizat tersebut, akhirnya semuanya masuk Islam. Demikian kisah orang-orang yang menyaksikan langsung mukjizat Rasulullah, akhirnya masuk Islam dan beriman kepada beliau. Beriman kepada Rasulullah SAW di akhir zaman termasuk keimanan paling utama, karena menetapi keimanan tanpa pernah melihat Rasulullah secara langsung dan melihat mukjizat-mukjizatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah mereka, orang-orang munafik, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran." Quran Surat At-Taubah ayat 126. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.